Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Selamat datang di dalam ibadah rumah tangga pada sore hari ini bertempat di keluarga Ibu Adeta Mal. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kami silakan keluarga untuk memberikan sambutan serta pokok-pokok doa yang akan kita dukung bersama dalam bersyafaat. Untuk itu kepada keluarga kami silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Shalom. Shalom. Selamat sore. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Ongki yang sudah bersedia melayani kami. Terima kasih Ibu-Ibu, Mbak Nuno, Desi, dan Mbak Tina yang sudah ambil bagian dalam ibadah pada sore hari ini. Pokok-pokok doa yang pertama, pada hari ini kami ditambahkan usia 1 tahun lagi, genap 50 tahun. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kesehatan kami, dalam aktivitas kami yang sehari-hari menjaga cucu, dan buat ketiga anak kekasih kami, Yakob, Desi, dan Niki dalam rumah tangga dan pekerjaan mereka masing-masing. Dan kemarin pada tanggal 21, cucu kekasih kami, Mikael juga berulang tahun. Kiranya Tuhan juga memberkati dalam masa pertumbuhannya. Dan untuk orang tua kami yang tinggal satu-satunya ibu kami yang ada di Jawa, dalam masa tuanya, biarlah Tuhan tetap menjaga dan memberikan kesehatan. Itu saja pokok-pokok doa dari kami. Selamat ibadah, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Eviana. Mari kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat menyanyi kidung jemaat nomor 7 ayatnya yang pertama. Ya Tuhan, kami puji namamu besar dan sisa yang berikutnya. Ya Tuhan, kami puji namamu besar. Ya Bapa makhlukmu menyanyi bergema. Kami buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kita tahbiskan ibadah kita pada sore hari ini, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan bersama keluarga Deta Mauk di sini untuk kami menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai pada akhir. Karuniakan Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita akan merenungkan firman Tuhan saat ini, di mana firman Tuhan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-20 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus kita berdoa. Anugerah dan kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, secara khusus dalam kehidupan keluarga, kasih, kita mau di tempat ini. Dan untuk semuanya itu kami hendak mensyukurinya dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu. Dan kami mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa engkau heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau karena kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Persilakan dulu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa penyembuhan seorang lumpuh di dekat gerbang indah. Nama pintu gerbang Bait Allah, tempat orang lumpuh itu berada. Itu menjadi sesuatu yang menghebohkan bagi orang-orang Yahudi yang berkumpul pada saat itu. Lalu kemudian, di tengah-tengah situasi dan kondisi itu, ternyata belum juga ada kesadaran. Kesadaran bahwa kuasa itu bukan lahir dari kemampuan dan kekuatan Petrus dan Yohanes, tetapi lebih pada kuasa yang diberikan Allah kepada mereka. Menarik bahwa dalam firman Tuhan ini, Petrus seperti mereview kembali peristiwa yang belum lama terjadi. Ketika semua orang Yahudi lebih memilih Barabas
Barnabas daripada Yesus. Mereka menyerahkan Yesus untuk menjadi hadiah, menjadi korban. Lalu memilih Barnabas sebagai hadiah bagi mereka. Padahal di tangan Pilatus tidak ditemukan kesalahan apapun dalam diri Yesus. Di satu sisi kita melihat bahwa orang Yahudi sepertinya tidak punya hati sama sekali. Karena mereka tahu betul bahwa Yesus sebenarnya tidak salah. Lalu mereka tahu bahwa yang mereka bebaskan ini adalah seorang penjahat besar, seorang pembunuh, seorang perampok, dan seorang penyamun. Tetapi kenapa mereka memilih dia ketimbang memilih Yesus untuk dibebaskan? Nah, Paulus melihat itu bahwa itu terjadi bukan karena semata-mata kesalahan mereka, tetapi mata mereka lagi dibutakan oleh sikap mereka yang tidak terbuka untuk menerima firman Allah dalam kehidupan mereka. Sikap itu juga membuat mereka tidak bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Tapi jangan lupa bahwa dari sikap itu juga maka apa yang telah difirmankan Allah itu menjadi genap dalam diri Yesus Kristus. Ini menjadi menarik karena ada 3 hal. Yang pertama kita bicara tentang kebutaan mereka secara iman. Mereka tidak bisa melihat bahwa Yesus yang lahir itu adalah benar-benar yang berasal dari Allah. Bahwa Yesus yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka itu adalah Allah yang hadir dalam diri seorang pribadi yang bernama Yesus. Mereka betul-betul dibutakan. Sehingga pilihan mereka untuk memilih seorang penjahat sebagai hadiah itu adalah pilihan yang tidak mudah. Tapi juga pilihan yang tentunya mau menyatakan bahwa manusia di satu sisi punya begitu banyak kelemahan. Manusia di satu sisi diajarkan supaya kita tidak dibutakan oleh iman dan percaya kita. Jadi iman dan percaya itu bisa tidak membuat mata kita terbuka, tapi justru kita dibutakan untuk melihat Allah yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus mengatakan bahwa kesembuhan itu terjadi bukan karena salehnya kami, bukan karena mampunya kami. Tetapi Petrus mau katakan bahwa orang yang telah kamu serahkan untuk dibunuh itulah yang memberikan kuasa ini kepada kami. Jadi saya bilang, ini menjadi bagian kedua dari apa yang saya mau jelaskan. Karena Petrus harus mengatakan itu supaya mata mereka terbuka. Sasaran Petrus adalah bagaimana membuka mata orang Yahudi untuk melihat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka boleh menjadi generasi yang menjerumuskan Yesus. Tetapi mereka juga boleh menjadi generasi yang dipakai Tuhan untuk pemulihan dari kesalahan yang terjadi. Kita melihat bahwa memahami karya Kristus dalam kesembuhan orang yang lumpuh sejak lahir berasal dari kuasa Kristus. Nah, Petrus berani memberitakan bahwa Kristuslah yang mengerjakan semua itu. Ia meluruskan kekeliruan yang mungkin muncul dari begitu banyak orang bahwa kesembuhan itu terjadi karena kesalehan Petrus dan Yohanes. Dengan lugas Petrus menyerukan kepada semua orang untuk berhenti memandang peristiwa kesembuhan itu sebagai kehebatannya. Tapi semua harus melihat kepada Kristus. Nah, dalam hal ini Petrus jelas sekali tidak ingin mencuri kemuliaan Allah. Bapak Ibu, bicara tentang kemuliaan Allah itu kan tidak ada seorang manusia pun boleh mencuri kemuliaan Allah itu dengan mengaku dirinya lebih hebat dari manusia lain. Walaupun saat ini sering terjadi. Bayangkan ya, saya sudah berapa kali ngomongin turun naik surga. Yesus saja pergi belum kembali-kembali. Ini yang satu ya, tadi malam ke surga, pagi balik. Nanti besok malam dia ke surga lagi, pagi balik lagi. Balik-balik sudah bawa minyak urapan, kasih dulu persembahan, baru dapat minyak urapan. Sebenarnya itulah proses penjualan yang secara halus. Jualnya tidak pakai harga, tapi pakai firman.
Dan di mana-mana sudah tidak mengherankan lagi ketika orang menjadikan firman Tuhan sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi dia. Nah, disinilah kita harus membuka mata kita. Sebagai orang percaya, kita tahu betul bahwa Yesus yang berasal dari Allah dan adalah Allah itu adalah satu-satunya yang punya kemuliaan. Sehingga jangan sampai kita dibutakan karena kita tidak mau belajar, atau mungkin karena kita merasa bahwa kita sudah diselamatkan, lalu kita tidak mau belajar lagi. Kita tidak mau mengenal Yesus jauh lebih dekat lagi dalam kehidupan kita. Lalu ketika ada orang datang bicara sedikit tentang Yesus, kita merasa bahwa dia sudah hebat. Apalagi kalau dia sudah bicara dengan ayat Alkitab dari Sabang sampai Merauke, balik lagi. Oh, kita sudah seperti orang yang terhipnotis. Kemarin, beberapa waktu lalu Bapak Ibu, saya balik sedikit aja. Salah satu anak bersaksi yang baru CD kemarin, dia WA saya, Pak Pendeta, saksi Yehova itu apa? Saya cuma bilang simpel ke dia. Saksi Yehova itu adalah orang-orang yang memang mereka belajar Alkitab yang luar biasa. Kalau suruh hafal, mereka bisa hafal dari Kejadian sampai Wahyu, lebih hebat dari Pak Pendeta. Tapi tanya mereka akui Yesus enggak sebagai Tuhan? Enggak. Mereka hanya menjadikan Yesus sebagai senjata untuk merangkul orang mengikuti mereka menuju kesesatan itu. Itu bahaya loh Bapak Ibu. Sifat manusia begitu. Itu kan enggak ada makanan, kalau suruh makanan matang enggak ada, kalau suruh milih masak Indomie dan masak makanan lain, orang lebih pilih Indomie karena lebih cepat. Gitu kan? Ada yang lebih praktis lagi, kalau mau enak lagi beli di luar. Sama ketika kita semua punya firman Tuhan, punya Alkitab, tetapi kita tidak belajar untuk memahaminya. Dengan demikian maka Petrus mengatakan bahwa apa yang dilakukan, apa yang terjadi, bahwa nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak dan Yakub sudah mengakui Kristus jauh sebelumnya. Tapi lalu kenapa orang-orang yang menjadi bagian dari sasaran kehadiran Allah yang paling utama dalam diri Yesus Kristus, yaitu orang Yahudi, tidak menerima Yesus, bahkan menolak dia? Nah, ini sesuatu yang tentunya harus diungkapkan oleh Petrus karena dia punya latar belakang yang sama dengan mereka. Dia menerima Kristus dari latar belakang Yahudi. Sasaran dia adalah bagaimana supaya orang Yahudi menjadi percaya. Sehingga kita tidak terjebak dengan perang Israel dan Palestina. Jangan sok bela-belain Israel, padahal orang Israel tidak terima Yesus, hampir sama dengan orang Yahudi. Orang Kristen di sana cuma 2%, Bapak Ibu. Cuma 2%. Lebih banyak kita di Indonesia orang Kristen daripada di Israel. Orang Islam sendiri ada 20%. Jadi selebihnya itu orang Yahudi. Mungkin ada latar belakang yang sama. Kita punya perjanjian lama sama dengan kita mereka. Tetapi bukan berarti bahwa kita menjadi buta untuk melihat. Ketika tindakan kesalahan secara manusia, secara kemanusiaan, ya kita anggap itu salah. Kalaupun mereka umat Tuhan, ya yang kita jaga jangan sampai ada kutukan ke mereka. Jadi kita dihadirkan di tengah-tengah kehidupan kita untuk menjadi generasi yang memulihkan cara pandang dan cara pikir yang salah selama ini. Dan itu dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Kemudian kesempatan, dan pada saat yang sama mereka diberikan kesempatan untuk bertobat. Dia katakan bahwa ya nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub itu sudah menyatakan dirinya di dalam Kristus. Yang ditolak itu. Kalau saat ini kamu menolak dia, saatnya pertobatan itu ditawarkan. Tawaran untuk bertobat itu karena Petrus mengerti bahwa orang-orang Yahudi telah menolak dan membunuh Yesus. Kesempatan ada bagi orang-orang Yahudi untuk bertobat. Dan Petrus menyadari bahwa penolakan terjadi karena mereka tidak menyadari kehadiran Kristus dalam kehidupan mereka. Tadi saya sudah katakan di awal juga. Kejahatan mereka menolak dan menyalibkan Yesus sampai mati dipakai Allah untuk menggenapi rancangan keselamatannya.
Jadi Allah memakai kesalahan itu justru untuk menggenapi rancangan keselamatan yang ditujukan kepada orang-orang yang bikin kesalahan ini. Sederhana kita berpikir begini. Kalau Petrus katakan begini, saya sembuhkan dia ini karena Yesus. Oke? Yesus yang mana? Yesus yang diterima dan diakui oleh nenek moyangmu. Artinya bahwa tindakan penolakan itu salah. Tetapi begitu baiknya Allah, maka Allah menjadikan kesalahan itu untuk menggenapi janjinya supaya manusia dan semua orang yang mau menerima Kristus yang telah diserahkan itu benar-benar mau bertobat. Kalau orang mau menerima dia, maka selesai. Dosa yang tadi sudah tidak dihitung lagi. Padahal kalau kita berpikir secara manusia, gila ini orang-orang tidak ada otak. Apa mereka tidak tahu itu Yesus? Sampai harus menyerahkan Yesus daripada dan memilih membebaskan seorang penjahat. Saya yakin Bapak Ibu pernah nonton filmnya dan pasti punya image yang sama, gitu kan? Pertama kali kita menonton, image-nya akan muncul seperti itu. Gila orang-orang ini luar biasa loh. Karena mereka umat pilihan Tuhan. Tapi cara kerja Tuhan berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Cara kerja Tuhan membuat kita belajar dari kesalahan. Bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan orang Israel pada saat itu atau orang Yahudi pada saat itu tidak menutup kemungkinan terjadi juga buat kita. Tetapi dari situ kita bisa belajar yang pertama bahwa apa yang membuat kita salah? Karena kita menutup mata rohani kita. Ya. Tapi apakah dengan kesalahan itu tidak ada pengampunan? Pengampunan itu datang dengan begitu luar biasa. Allah sudah menyediakan pengampunan itu dengan cukup mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kita mau melakukan kehendak. Itu yang ditekankan oleh Petrus. Inti dari pemberitaan firman Tuhan kita saat ini. Generasi yang salah bisa dipakai untuk generasi yang juga dipakai untuk memulihkan. Dan dipulihkan dari kesalahan yang terjadi. Mari lihat firman Tuhan ini, kita masih di dalam Minggu Pentakosta. Biarlah roh itu yang bekerja dalam kehidupan kita. Kalau roh itu yang bekerja menguasai kehidupan kita, maka sangat kecil kemungkinan untuk kita melakukan kesalahan. Karena roh membuka mata kita untuk melihat kehendak Allah yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Roh itu juga menutupi ego dan kekuatan kita untuk membiarkan kehendak kita yang menguasai diri kita. Dengan demikian maka roh itu juga hadir untuk memulihkan setiap orang yang mau sungguh-sungguh percaya dan berserah serta memberikan dirinya untuk dikuasai oleh roh itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Membuka mata kami, bahwa terkadang kami juga sebagai orang percaya di masa kini, ketika kami berhadapan dengan kesulitan-kesulitan kehidupan, berbagai pergumulan kehidupan, tidak jarang ya Tuhan, kami lebih memilih menyalibkan Yesus yang kedua kali ketimbang kami tunduk kepada roh dan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami boleh belajar dari apa yang dinyatakan Petrus dalam khotbahnya ya Tuhan. Petrus berani menyatakan dan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa kesalahan yang terjadi karena kesombongan iman, karena ego, karena ketertutupan diri untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di kalangan orang Yahudi. Sehingga pada saat yang sama mereka tidak melihat Yesus yang berasal dari Allah yang adalah Allah yang hadir dalam diri seorang manusia. Namun karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau menawarkan pertobatan bagi mereka. Berangkat dari kesalahan yang ada, maka disitulah janji-Mu digenapi.
untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau hadir dan sempurnakan firman ini dalam kehidupan kami. Tuntun kami agar kami betul-betul mengerti dan melangkah dalam kehidupan ini, dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus itu ya Tuhan. Sehingga kami tidak mudah terjatuh dan tergelincir di tengah-tengah derasnya dunia ini ya Tuhan. Di mana dunia terus mendorong kami untuk terus meninggalkan Engkau ya Tuhan. Tekanan karena COVID-19 juga membuat begitu banyak orang putus asa dan kehilangan pengharapan. Tapi ingatkan kami semua bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada dan setia dan menawarkan pertobatan itu bagi kami. Kapanpun kami mau kembali ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang setia ini ya Tuhan. Pada kesempatan ini hamba mau berdoa secara khusus bagi kehidupan keluarga di tempat ini. Kami boleh mengucap syukur ya Tuhan karena pada hari ini Engkau boleh menambahkan setahun usia dalam kehidupan Ibu Kekasih, Ibu Trivena Winarni Deta Mauk ya Tuhan. 50 tahun sudah penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Tentunya kasih dan anugerah yang dia alami dalam sepanjang perjalanan hidupnya tak terhitung lagi ya Tuhan. Pengampunan-Mu juga tak terhitung lagi dalam kehidupannya. Ketika sebagai manusia mungkin saja sengaja atau tidak sengaja ada kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam kehidupannya. Dan pada saat yang sama juga Engkau juga memberikan kekuatan dan kesehatan kepadanya. Engkau juga menganugerahkan ketiga anak kekasih ya Tuhan. Berdoa bagi keluarga Bapak Yakob Deta Mauk bersama istri dan anak-anak kekasih. Berdoa bagi keluarga Ibu Desi bersama dengan suami dan anak-anak kekasih. Anak kekasih Niki dalam pergaulan masa mudanya Tuhan, dalam pergumulannya Tuhan. Berkati juga. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan ketiga anak kekasih bersama dengan keluarga maupun dalam kesendirian ya Tuhan. Berdoa juga bagi orang tua kekasih yang ada di Jawa dalam hari tuanya. Bapak berkati ibu terkasih ini. Biarlah Tuhan juga mau tetap ada bersama-sama dengannya di hari tuanya. Beri ia kekuatan dan kesehatan, beri sukacita untuk terus menikmati hari-hari hidupnya. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, bersyukur juga bersama dengan keluarga, bersama dengan cucu Michael yang pada hari pada tanggal 21 kemarin juga Tuhan tambahkan setahun usia dalam kehidupan. Tentunya ini sukacita yang begitu luar biasa, yang boleh terus Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan keluarga di tengah ini. Biarlah kasih Tuhan juga akan terus melangkah bersama-sama dengan ibu kekasih dalam memasuki usia yang baru ini. Mampukan ia untuk menghadapi segala macam tantangan, pergumulan dan tanggung jawab, terlebih dalam tanggung jawabnya sebagai orang tua tunggal bagi anak-anak kekasih dan menantu, juga bagi cucu-cucu terkasih ya Tuhan. Yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kehidupan ibu kekasih. Kami boleh hadir mengambil bagian, Bapak berkati kami sebagai presbiter-Mu ya Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Berdoa juga ya Tuhan secara khusus bagi Bu Leni dan Pak John Billy yang tidak bisa bersama-sama dengan kami. Apapun yang menjadi halangan mereka, Tuhan berkati mereka, mampukan mereka untuk dapat menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka. Jadi waktu-waktu yang akan datang mereka juga boleh berkumpul bersama-sama dengan kami, terutama dalam melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat yang ada di sektor pelayanan 4 secara khusus dan di GPIB Jemaat Shalom secara umum ya Tuhan. Berkati juga pelayanan yang berlangsung di tengah-tengah jemaat-Mu ini ya Tuhan. Berkati para pelayan, Yakin, Penatua, pengurus-pengurus pelkat dan komisi. Terlebih ya Tuhan, panitia pembangunan, Satgas Covid, karyawan kantor. Berkati mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Beri hikmat, beri kebijaksanaan. Beri rasa tanggung jawab untuk dapat menjalankan tugas panggilan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kehidupan jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan kehidupan mereka. Terlebih Tuhan boleh memelihara beberapa anggota jemaat dalam proses pengobatan mereka. Bapak berkati terus sehingga mereka boleh dipulihkan. Di waktu-waktu yang akan datang, mereka juga akan selalu mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi kehidupan bertetangga di tempat ini, Bapak berkati juga agar terbangun kehidupan yang saling menghormati satu dengan yang lain dan harmoni, saling menjaga satu dengan yang lain dalam kehidupan bertetangga di tempat ini. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati seluruh pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke daerah secara khusus yang ada di Tegal Kerta dan Tegal Harum ya Tuhan. Bapak berkati sehingga mereka boleh menjadi pemimpin yang mampu menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami, terlebih kami yang hadir pada saat ini, jemaat-Mu yang ada di rumah, Bapak pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Bapak pimpin, sertai dan berkati dalam kehidupan mereka masing-masing. Beri kekuatan dan kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Sehingga dari sanalah ya Tuhan, nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga. Baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci bersihkan dan layakkan kami. Sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami daripadanya. Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan melimpah dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Tuhan memberkati persembahan saudara. Untuk mengiringi persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393, bait 1 dan ketiga. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri dan sisa yang berikutnya. Mari kita angkat bersama-sama. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hanya puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku.
Mari kita berdoa. Bapa sumber berkat, kehadapan-Mu kami persembahkan puji dan syukur. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkati persembahan ini, agar berguna dan menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembalilah di dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Kini jemaat nomor 425 bait yang pertama, berkumandang suara dari seberang dan apa yang seterusnya. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan keluarga Ibu Trivina di Tamau di tempat ini, jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Amin.